Sasamunipun tiningalan saking watara linimbanging deduga sinuntukaken ing reh duga lan prayogi. Diucapkan selamat siang dan selamat datang tokoh-tokoh panutan. Sembari kita nantikan beliau-beliau berkenan menempati tempat duduk, kita haturkan terlebih dulu rasa syukur yang mendalam kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pranoto Laku Jantraning Alam, yang telah memberikan karunia yang begitu luar biasa terhadap bangsa Indonesia adalah budaya. Karena budaya itulah mesti harus kita lestarikan, kita kembangkan, dan kita agungkan. Sebelum sama-sama kita saksikan pada edisi tertentu, wayang orang serial Dewa Broto atau Banjaran Dewa Broto yang telah dipersiapkan sedemikian rupa akan disajikan oleh seniman-seniman hebat yang saat ini sudah bersiap di belakang panggung, namun terlebih dulu katanya kita akan mengenal lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang tidak akan mencintai. Sekaligus ada slogan dari Mangkunegoro yang pertama yang kita kenal Pangeran Sambernyawa. Wajib melu handarbeni, wajib melu hangrungkepi, mulat sarira hangrasawani. Sesaat semakin dekat dan lebih dekat lagi adanya budaya yang sepakat sama-sama kita lestarikan dan kita agungkan. Tepuk tangan untuk budaya bangsa Indonesia yang pantas dan disejajarkan dengan budaya internasional. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sejenak akan sama-sama kita saksikan terlebih dulu sebuah tari Cunduk Menur. Cunduk Menur ini diciptakan oleh seniman hebat Sobari Tari Banyuwangen, persembahan dari Rumah Budaya Nusantara Puspo Budaya. Sugeng siang, sugeng hampir sami. Selamat siang dan selamat menyaksikan.
Kembyang menura melek-melek ring bebentuk kokotan ganding lantur-lantur melek-melek kembyang goyang ring gelayang goyang kaki gawe geger sing gelayang hey ya Bapak Ibu, kita akan mengenal lebih dekat sebuah cerita Banjaran Dewa Broto. Kita akan lebih mengenal lebih dekat lagi apa itu Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo, dan kita akan mengenal lebih dekat lagi Senawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, dalam sebuah rangkaian talkshow yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Ari Prastyo, Sarjana Ekonomi MSI. Kami undang dengan hormat Pak Ari. Baik, tepuk tangan dong untuk beliau. Ya, kalau melihat langkahnya ini sudah sangat-sangat pasti. Dia seorang tokoh yang bahwa tinggi rendahnya martabat suatu bangsa dapat diukur melalui budaya yang tumbuh dan berkembang di sana. Sampai dengan waktu yang ditentukan, mungkin tidak lebih dari 45 menit dari sekarang, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Ari Prastyo, SE, MSI. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan siang hari ini berbahagia sekali kita dapat berkumpul untuk nanti bersama-sama menyaksikan sebuah pagelaran Banjaran Dewa Broto.
Tapi sebelumnya kita akan mencoba untuk semacam mendedah atau membuka kira-kira nanti apa yang akan ditampilkan. Pada siang hari ini kita akan mulai dengan sebuah semacam sarasehan talk show yang akan menghadirkan 3 narasumber. Tapi sebelumnya mohon izin saya menyapa Sugeng Rawuh, Bapak Profesor Purnomo Yusgiantoro, Bapak Haji Sumaryoto, Bapak Herman Suparno, juga pemimpin saya Bapak Bambang Sulistyo, Bapak Haji Lulu Semiarso, dan juga perwakilan dari Taman Mini, juga para rawuh, para undangan, dan yang tidak lupa sesuai dengan tema hari ini adalah Wayang Orang Milenial. Hadir juga pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, mahasiswa dari UI, mana UI? Mana nih? Juga dari Unindra, terima kasih sekali Gen Z hadir untuk menyaksikan. Tepuk tangan untuk anak-anak muda penerus budaya bangsa. Langsung saja saya mohon berkenan 3 narasumber untuk maju ke panggung. Yang pertama kepareng Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan FH Bambang Sulistyo. Monggo Bapak Keturan. Beliau adalah Ketua Umum Senawangi. Nanti kita akan berbicara, ngobrol apa itu Senawangi. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Haji Lulu Sumiarso. Beliau adalah pendiri sekaligus Ketua Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Dan satu lagi yang hari ini pasti sangat sibuk sekali mempersiapkan acara pertunjukan, sutradara kita, Mas Ayo Prasetyo. Monggo Mas Ayo. Oke, inilah sang sutradara kita Mas Ayo. Ini Mas Ayo atau siapa ini? Nanti memperkenalkan langsung ya Mas. Ya Bapak Ibu, para rawuh lenggah sedaya, kita mulai sarasehan pada hari ini untuk mengantarkan pertunjukan pagelaran yang saya juga sangat menantikan sekali, Banjaran Dewa Broto. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana kaitan antara lakon yang akan ditampilkan sesuai dengan tema hari ini adalah melihat lebih dekat budaya melalui Senawangi dan Puspo Budoyo. Nah ini ada satu kata kunci, melihat lebih dekat. Apakah memang pertanyaan adalah selama ini budaya itu jauh atau dekat, atau mungkin tujuannya adalah yang sudah dekat kita dekatkan lagi, yang agak kurang dekat hari ini kita akan lebih mendekatkan. Dan hari ini hadir bersama kita para tokoh yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi Bapak Marsikal Madya Purnawirawan TNI, Bapak Bambang Sulistyo, beliau adalah Ketua Umum Senawangi. Yang kedua, samping kiri saya Bapak Haji Lulu Sumiarso, beliau adalah pendiri sekaligus Ketua RBN Puspo Budoyo. Dan yang saya agak grogi tadi pakaiannya apa gitu kan, saya juga ingin tahu ini pakaian apa, kostum apa, nanti Mas Ayo lebih bisa menjelaskan. Oh, ada spill nanti siapa. Mohon izin saya mulai dari yang sibuk menyiapkan acara, Mas Ayo, Mas sutradara kita. Mas Ayo, dari berbagai tema lakon ya, dari pakem, dari carangan, ini ada banyak Banjaran juga, ada Banjaran Bimo, Salyo, macam-macam. Tapi kenapa yang diangkat adalah Banjaran Dewa Broto? Mungkin bisa disampaikan secara sekilas, dan juga termasuk nanti kira-kira semacam sepil lah, anak generasi Gen Z paham itu. Kira-kira nanti cerita tentang apa? Monggo Mas, ayo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sedikit saya akan menceritakan tentang cerita kenapa Puspo Budoyo Bapak Lulu Sumiarso memilih cerita tentang Banjaran Dewa Broto. Banjaran itu artinya cerita, Dewa Broto itu adalah sebuah nama. Jadi cerita tentang seorang Dewa Broto, dari mulai lahir sampai dia gugur.
Ya, Dewa Broto itu adalah seorang kesatria yang tidak mempunyai mimpi tentang duniawi. Jadi Dewa Broto hanya ingin sekali membahagiakan kedua orang tuanya, sampai dia tidak memikirkan mengenai duniawi. Padahal sebenarnya Dewa Broto itu adalah mutlak pewaris tahta dari Hastinapura. Ya, tapi karena ayahnya Prabu Sentanu yang kemudian jatuh cinta kepada Dewi Setiawati, dan Dewi Setiawati menerima pinangan dari Prabu Sentanu dengan syarat. Syaratnya adalah mau diperistri oleh Prabu Sentanu, tapi nanti ketika sudah peputro, ketika sudah mempunyai putra dan putranya itu laki-laki, kalau putranya itu laki-laki, dia harus menjadi pewaris tahta Hastina. Padahal sebenarnya pewaris tahtanya itu adalah si Dewa Broto. Tapi dengan kebesaran hati seorang Dewa Broto, dan dia memang tidak silau dengan duniawi, dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya, akhirnya dia menyerahkan tahta itu kepada putra dari Setiawati. Seperti itu. Itu adalah gambaran kebesaran hati seorang Dewa Broto. Oke. Nah, karena hari ini yang hadir juga para milenial, Gen Z terutama, mohon ada nggak Pak semacam kaitan nih ketika dikaitkan antara Banjaran Dewa Broto ini dengan masalah kekinian, dengan apa ya, masalah yang dihadapi atau yang fenomenal dari generasi Gen Z ini, Mas? Ada Mas. Jadi wayang itu adalah wewayangan, bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan. Jadi dalam cerita wayang itu banyak mengandung filosofi kehidupan. Ya, kita sebagai generasi Z ya, generasi Z kita bisa mencontoh seorang Dewa Broto, bahwa tidak selalu harus menang, selalu harus mendahulukan keinginan seperti itu. Jadi dahulukan dulu orang lain, bahagiakan dulu orang lain, suatu saat nanti kamu pasti akan bahagia ketika saatnya tiba. Seperti itu, Mas. Wah, dalam sekali. Tadi sampaikan adanya tuntunan ya, bahwa wayang memang tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan, dan tadi sampaikan ada pesan khusus dari terutama untuk para Gen Z ini, bahagiakanlah orang lain, pasti kita akan bahagia, kira-kira seperti itu. Terutama kedua orang tua. Pesan penting sekali. Terima kasih, Mas. Tadi saya ingin bertanya, ini tokoh siapa, ada yang tahu tidak saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa? Kalau yang Bapak Ibu mungkin sudah pono, sudah mengetahui, ini tokoh siapa? Gatot Kaca, oke, Gatot Kaca. Kita simpan dulu Gatot Kaca. Apakah benar? Apa ada pendapat yang lain? Gatot Kaca? Sinten, Bapak? Bagaimana, Mas Ayob? Ada Gatot Kaca, ada Sentanu. Memang kalau di dunia perwayangan itu yang terkenal adalah kalau tidak Gatot Kaca, Hanoman. Karena Prabu Sentanu jarang sekali diekspos. Bisma aja banyak yang tidak tahu pasti. Ya, ini adalah tokoh peran Prabu Sentanu, ayah dari Dewa Broto, si Bisma. Ya, kebetulan peran ini saya pegang sendiri, dan semoga pesan dan tuntunan bisa sampai kepada para penonton. Saya boleh berpesan untuk para generasi Z. Untuk para generasi Z, satu pesan saya mewakili dari rekan-rekan seniman yang ada di backstage ini, bahwa cintailah budaya kalian, budaya yang adiluhung. Ya, saya beserta tim Puspa Budoyo sering sekali muhibah budaya
ke negara-negara Eropa, bahkan sampai Amerika Latin ke Chile. Di saat negara lain tampil, kita waktu itu workshop ke Chile. Dan Chile itu mengundang Indonesia, Spanyol, Kolombia. Di saat Kolombia dan Spanyol tampil, penonton tidak ada yang berdiri. Tapi ketika this is Indonesia, penonton semua merapat ke panggung. Itu adalah budaya kita. Oke, tepuk tangan saudara-saudara. Ya, itu adalah budaya kita yang memang ditunggu-tunggu oleh para seniman-seniman di negara lain. Dari mulai kostum, baju yang kita pakai sudah beda dengan negara lain, koreografi, gerakan sudah berbeda, musiknya pun berbeda. Itu adalah kekayaan kita, Mas. Dan menurut saya sebagai seorang seniman, hanya budaya yang bisa kita banggakan di negara lain. Di negara internasional hanya budaya yang bisa kita banggakan. Selain itu sepertinya belum. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk budaya bangsa Indonesia. Benar sekali dan saya menggarisbawahi, saya sangat setuju dan saya jadi teringat waktu itu kebetulan saya mendampingi tim misi budaya Indonesia ke Perancis, Belgia, dan ada satu hal yang menarik yang saya ternyuh sekali ketika saya pribadi bermain katakanlah seni di Indonesia itu belum pernah mendapatkan standing applause. Di Barat standing applause kami terima. Dan ada satu lagi yang menarik, waktu itu kita membawa tari piring, nginjak piring Pak. Sampai ada beberapa penonton naik ke panggung, mencoba iki, mungkin kalau cara Jawanya mungkin iki beling apa butuh gitu kan. Mereka sangat-sangat takjub dengan budaya itu dan saya setuju sekali bahwa budaya adalah sesuatu yang modal sosial kapital yang sangat-sangat penting. Maka pada hari ini kita mencoba untuk mengangkat itu. Terima kasih Mas Ayo. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ayo. Nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya berlanjut ke Nyun Sewu Bapak Bambang Sulistyo. Beliau adalah Ketua Umum Senawangi. Nah, mungkin ada beberapa generasi Z mungkin yang belum tahu, belum pernah mendengar bahkan apa itu Senawangi, padahal secara kiprah perannya wow, WOW pokoknya. Dan saya beruntung sekali dapat ngangsu kawruh di Senawangi. Pak, Senawangi itu sebetulnya apa Bapak? Apa? Aku ya baru masuk 2 tahun ini ya. Oke, baik. Mas Pras, ini pertanyaan bagus sekali karena saya juga masuk atau boso Jawa ini apa gini, jegur di Senawang itu baru memasuki tahun kedua. Ya, saya belajar banyak di sini, tapi di sini aku takut naik keliru, jadi ada guru saya di sini, Pak Purnomo Yuskiantoro dan Ibu, Pak Herman, Pak Mar dari Unindra dan yang lain-lain. Singkat cerita, setelah saya pelajari, saya masuk di Senawang itu berdiri mulai tahun 1975. Dengan dinamika perjalanannya sampai dengan kemudian saya didapuk jadi Ketua Umum Senawangi 2 tahun yang lalu, ini tahun kedua. Senawangi itu adalah satu di antara 6 organisasi-organisasi yang kalau di luar itu NGO ya, yang sudah diakreditasi oleh UNESCO. Yang pertama adalah Senawangi, kemudian yang kedua Stupa, yang ketiga ATL, Keris, Batik, dan yang terbaru adalah Toraja Melo. 6 organisasi ini termasuk di dalamnya Senawangi punya kewajiban tanggung jawab konsekuensi kepada UNESCO. Untuk apa? Intinya adalah safeguarding, penyelamatan. Oke, kalau saya bicara penyelamatan ini memang berat ya, karena intinya adalah pelestarian, originalitas dari satu cabang seni budaya Nusantara khususnya wayang. Nah, wayang ini menurut saya memang unik. Ya, unik karena saya suka juga terhadap wayang ya. Saya nggak tahu dulu jadi anak buah Pak Pur
di Kemhan, kemudian saya asalnya juga dari penerbang tempur. Tiba-tiba sekarang ini saya harus ngurusi dalang, sinden. Nek ngurusi sinden enggak apa-apa, gampang itu. Pak Pur, Pak Herman juga senang itu ngurusin sinden. Ya. Tapi ngurusin bagaimana wayang kita ini bisa bertahan, ya, untuk bisa bertahan khususnya di hadapan para adik-adik, anak-anak saya, generasi milenial dan generasi Z. Wayang, saya katakan unik apa? Wayang itu menurut saya ya, mudah-mudahan enggak salah ya. Wayang sejak lahirnya sebelum Islam masuk pun kita sebenarnya sudah ada tradisi wayang itu. Dan seterusnya sampai dengan sekarang yang tidak pernah lapuk adalah filosofi atau falsafah kehidupan dalam satu pagelaran wayang. Itu dari sejak lahir sampai sekarang belum berubah. Dan yang disebut dengan nilai adiluhung tadi. Nilai adiluhung yang seperti apa? Ya seperti yang tercermin, tersirat di dalam Pancasila. Itulah kepribadian bangsa kita yang sudah disepakati oleh para pendahulu kita. Dan sampai kapanpun kita harus mempunyai kepribadian Pancasila itu. Opo wae sinawo dewe, ya, banyak, mulai dari ketuhanan dan seterusnya sampai dengan keadilan sosial. Dan nilai falsafah di dalam butir-butir itu kepribadian kita, meskipun teknologi maju, kemudian perubahan peradaban di dunia termasuk di Indonesia akibat dari perkembangan teknologi itu juga tidak pernah tidak pas dengan kepribadian itu. Oleh karena itu tentu sebagai ketua Senawangi saya berharap pada para milenial kemudian generasi Z untuk tetap seperti yang disampaikan tadi mencintai budaya kita. Budaya asing boleh kita terima, boleh kita pelajari, boleh kita tiru, tapi harus yang sesuai dengan kepribadian kita. Sing ora cocok ya aja dienggo, maksud saya begitu. Nah, ada dua sekarang ini perkembangan wayang, terutama dari pengamatan pribadi saya. Wayang yang masih bertahan dengan tatanan klasik, meskipun garap sedikit-sedikit tapi tetap klasik. Ada wayang yang sudah digarap kontemporer. Nah, dua hal ini menurut saya sebagai Ketua Umum Senawangi, dua-duanya harus kita kembangkan. Yang garap, yang kontemporer sekarang ini harus, kenapa? Kita bersaing dengan perjalanan peradaban, perubahan-perubahan. Kalau tidak ngikuti, ketinggalan. Orang masih nonton, ada yang senang. Tidak ada yang menarik. Tapi ingat bahwa yang klasik pun itu harus kita tetap pertahankan sedapat mungkin. Sekarang ini di ruang publik yang klasik masih ada kesempatan peluang untuk bertahan. Tapi dengan perkembangan dunia, ya, peradaban berubah, saya yakin makin lama kita harus berjuang berat menurut saya, terutama yang klasik. Nah, saya berharap dengan bantuan dan kehadiran para penggemar wayang, kemudian para sesepuh warga yang cinta budaya, bantulah kami untuk terus bisa mempertahankan terutama yang klasik ini. Kalau yang kontemporer sudah hebat, banyak sekali para seniman, pelaku di dunia pewayangan dan sistemnya itu yang sudah bisa bersaing dengan budaya dari luar. Tapi yang klasik ini harus kita upayakan bisa bertahan. Di ruang publik kita bertahan, makin lama tidak kuat kita, maka kemudian masuk ke ruang yang lebih sempit. Saya berharap adalah lembaga-lembaga pendidikan seperti UI, Unindra, kemudian ISI, Solo, Jogja, Bali, Bandung. Itu adalah bagian-bagian dari nanti pertahanan sebelum benteng terakhir yang klasik ini lenyap atau punah gampangnya. Ya. Nah, karena hanya mereka itu yang kemudian bisa mempertahankan
pagelaran yang klasik ini. Nah, kemudian kalau ini pun nanti kita tidak mampu bertahan di situ, maka benteng terakhir untuk mempertahankan yang klasik ini adalah keraton-keraton Nusantara. Karena keraton Nusantara itu adalah salah satu fungsi perannya mempertahankan tradisi kebudayaan bangsa kita sejak dahulu sampai dengan sekarang. Keraton Jogja di dalamnya masih persis kehidupan di dalam keraton itu original seperti dahulu. Nah, saya kira seperti itu Mas Pras kira-kira. Jadi tidak mudah untuk ke depan, kita perlu bantuan, dorongan, bukan hanya semangat, tapi juga bagaimana pemerintah bisa lebih mengedepankan hal-hal semacam yang saya sampaikan untuk bisa mampu bertahan. Senawangi bertekad. Senawangi kita harus bahu-membahu dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kementerian lain terkait. Tidak ada jalan lain, kita harus bahu-membahu untuk bertahan dari gempuran-gempuran budaya dari eksternal ini. Mudah-mudahan dengan doa para sesepuh, keterlibatan para pepunden dan semangat para pelaku seni budaya, ojo isin kalau melakukan hal-hal yang sifatnya tradisional. Karena supaya sejarah perjalanan seni budaya wayang ini tidak putus, nanti generasi berikutnya orang ngerti, tidak tahu wayang itu sebenarnya yang ori seperti apa. Nah ini supaya perjalanan sejarah di setiap cabang seni budaya ini bisa tuntas dimakan, dipelajari oleh generasi penerus milenial dan generasi Z. Meskipun mereka harus berjuang harus tampil di arena-arena modern seperti sekarang, tetapi mereka paham betul terhadap negaranya, bangsanya, seni budayanya. Ya. Terakhir, aspek kehidupan budaya itu tidak kalah dengan aspek kehidupan kebangsaan kita. Bukan berarti kalau kita berjuang di arena budaya, di aspek budaya itu kemudian lebih kecil daripada di aspek politik. Tidak, semua 5 aspek kehidupan itu sama. Makanya kalau Indonesia mau maju, bangsa kita mau tetap berkepribadian, berkarakter seperti bangsa kita sesuai dengan butir-butir Pancasila, kemudian juga mampu bersaing dengan negara lain dengan tetap mempertahankan karakter dan ciri khasnya bangsa kita, saya pikir Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik. Dan saya tentu berharap Indonesia akan sukses menuju pada satu kesejahteraan yang diinginkan kita bersama. Matur nuwun Mas Pras. Nek salah ojo diseneni aku ya. Oke. Ya, matur nuwun Bapak. Saya tertarik tadi tepuk tangan untuk Bapak Bambang. Mumpung tadi masih hangat tentang ternyata ada hubungan wayang dan kebangsaan Pak tadi. Ini kita bicara masalah NKRI. Nah, saya pernah membaca, mendengar Bapak yang sampaikan bahwa ada kaitan antara wayang itu terutama Senawangi Pak itu terkait dengan bisa memantapkan, meningkatkan nation dan karakter builder Indonesia. Nah, ini kan 2 hal yang ada wayang, ada nation, ada karakter builder. Mohon Bapak untuk lebih menjelaskan lagi. Terima kasih Bapak. Ya, bagus pertanyaan angel ya Bapak ya. Tapi sebenarnya gampang. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam setiap pagelaran wayang itu ada satu nilai falsafah kehidupan, khususnya adalah karena wayang itu adalah budaya masyarakat Jawa, Bali, tapi sudah berkembang di tempat lain ya tidak masalah. Jadi di dalam satu pagelaran wayang itu mesti ada hal-hal yang baik, yang buruk. Gitu. Kemudian buruk dan baik akan berhadapan. Pasti akhir dari segalanya adalah satu kebaikan yang menjadi final, menjadi kunci utama dari setiap pagelaran. Termasuk saat ini Dewa Brata, dari lahir sampai nanti meninggalnya ada satu nilai, entah itu yang baik atau yang buruk, tetap harus dipagelarkan supaya kita bangsa bisa menarik satu nilai positif dari satu pagelaran. Setiap pagelaran wayang, oleh karena itu seorang dalang, seorang pelaku seni dalam dunia pewayangan mesti harus tahu itu. Jadi ojo mung pamer tontonannya, tapi harus ada orang selesai
melihat pagelaran itu, pulang dia mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan etika moral. Ya. Kemudian karena 1, 2, 3 orang mencintai dari wayang dan mendapatkan sesuatu yang positif, maka saya yakin bangsa kita tidak akan rapuh menghadapi budaya-budaya dari luar. Ya, meskipun kita senang melihat drakor, misalnya, drama Korea, neng ojo lali, wayang juga harus kita lihat. Nah, terakhir, supaya sudah sering delegasi seniman-seniman kita pergi ke luar negeri, seperti yang diceritakan Mas Pras juga. Setelah di sana standing applause, ya, ada satu PR ke dalam. Nek setelah seperti itu mereka heran, mereka puas dengan performan kita. Pulang itu terus dikapake, ya itu yang menjadi PR kita. Kita berharap mereka yang senang itu datang ke Indonesia untuk lebih memperdalam. Kedatangan mereka ke Indonesia tentu akan berdampak pada berbagai aspek yang menguntungkan bagi Indonesia, terutama kepada bangsa kita. Jadi ojo mung kesana tampil ditepui seneng pulang wis meneng wae, nggak ada. Nah, mesti harus diolah supaya mereka banyak yang datang ke Indonesia sehingga menumbuhkan nilai ekonomi dari seni budaya kepada rakyat kita. Ngono wae, ya toh Mas Pras? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bambang, semakin bangga saya pribadi dan semoga Bapak Ibu, teman-teman anak muda, ternyata budaya dalam hal ini wayang itu ternyata sesuatu yang sangat besar. Bahkan tadi saya mendapatkan sebuah insight, ternyata yang namanya truly ambassador ya seniman sebetulnya Pak J, seniman, the truth ambassador itu. Oke, terima kasih sekali Bapak. Sebentar, PR? Oleh-oleh yang terakhir, pertemuan saya dengan Dirjen Kementerian Kebudayaan Pak Hilmar dan beberapa stafnya, kita bukan mencanangkan, kita merencanakan bahwa nanti di suatu saat di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu ada satu sekretariat bersama yang isinya di dalamnya adalah 6 organisasi yang sudah terakreditasi oleh UNESCO itu. Ini nanti kedepannya menjadi menjadi pintu bagaimana kita berkomunikasi dengan kementerian yang sebagai kementerian teknis dalam hal ini, kemudian kita menjadi mitra utamanya pemerintah ya, dari 6 organisasi itu. Itu oleh-oleh mudah-mudahan ke depan bisa ditindaklanjuti dan dibentuk betul sekber itu menjadi embrio, mungkin nanti jadi satu komite kayak KONI. Saya yakin kalau itu terbentuk, maka kesulitan-kesulitan yang ada selama ini yang dialami oleh organisasi-organisasi seperti Rumah Budaya Nusantaranya Pak Lulu dan sebagainya. Kesulitannya cuma satu nggih, Pak Lulu. Nah, guyu mesti ya. Itu. Pasti satu saat kita akan dapat solusinya. Demikian Mas Pras. Terima kasih matur nuwun Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Bambang Senawangi. Kiprahnya sangat-sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ini ke Pak Haji Lulu Sumiarso, beliau pendiri sekaligus ketua RBN Rumah Budaya Nusantara, Puspo Budoyo. Saya pribadi juga ingin mengenal Pak, walaupun saya sudah baca tentang Puspo Budoyo. Teman-teman juga ingin tahu Puspo Budoyo itu seperti apa, kegiatannya apa gitu Pak, kira-kira Pak. Ya, nanti kami akan sampai ke situ ya. Jadi yang kami hormati senior kami ada Pak Irman Suparno, Pak Purnomo Yuskiantoro, dan ini ada Pak Bambang di sini. Kesempatan pertama ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada 3 orang yang kebetulan kumpul semua di sini. Ini untuk sampai kepada Puspo Budoyo ya. Jadi pertama kami diundang ke sini ya oleh Pak Bambang ya. Beliau ini termasuk saya ya. Tersesat di jalan yang benar ya. Beliau itu Kabasarnas, jadi Kepala Badan SAR Nasional, sekarang ditambahi Kabar Sarwanas ya. Sarwayang Nasional, jadi harus diselamatkan ini ya. Nah, karena telah mengundang kami dan kami melakonkan Banjaran Dewa Broto atau ujungnya nanti Bismo Gugur ya, itu ada
pesan moralnya itu adalah ini kebaktian, benar tadi Mas Ayo ya, seorang putra kepada ayahnya ya, dua hal ya, pengabdian pertama dia rela ya meninggalkan tanda petik ya jabatan yang sudah kepegang di tangan nih, dipegang di tangan, dipesankan oleh bapaknya dulu, kamu besok pewaris tahta ini, tapi kelak kemudian ketika bapaknya calonnya itu minta jadi pewaris tahta, anaknya ngalah ya. Zaman sekarang sulit untuk kayak gitu ya. Jadi, nah ini yang kedua adalah pesan moral untuk membela bangsa. Jadi walaupun Dewa Broto itu berada di pihak Astina, tapi karena tumpah darahnya di situ, perang melawan anak cucunya di Pendowo itu rela, tapi bukan untuk membela keangkara murkaannya Astina, tapi kepada tanah tumpah darahnya. Jadi itu ceritanya kayak gitu lah, mudah-mudahan bawa berkah kepada acara ini. Yang kedua, terima kasih pada Pak Herman Suparno senior kami ya. Tanpa ada Pak Herman mungkin tidak lahir Puspabudoyo ya. Saya kalau sebutkan ya. Nanti yang berikutnya ada lagi yang lebih penting lagi ya. Ini penting, lebih penting, terakhir penting sekali nanti ya. Yang kedua, dulu ada senimannya Pak Parno pada waktu kita namanya Ketoprak Humor ya. Itu terus pada suatu saat di awal tahun 2000-an itu enggak pentas lagi ya. Datang ke tempat kami, sutradaranya, Pak Mbok ya kami dibantu. Nah kami dibantu apa, aku bukan budayawan kok bantu, bukan seniman juga bukan ya. Akhirnya kami bikinkan ketoprak ya, ketoprak itu yang melibatkan tokoh-tokoh dan sampai sekarang alhamdulillah ya Pak, ini ketoprak campur wayang itu tugas kami itu Puspabudoyo itu melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan seni tradisi, itu aja nggak banyak-banyak ya. Nanti ceritanya. Ya, tepuk tangan untuk Puspabudoyo. Nah itu akhirnya kami mendirikan Puspabudoyo, namanya dulu Paguyuban Puspabudoyo, kelak menjadi rumah budaya. Itu saya kira tidak ada Pak Purnomo tidak jadi. Jadi kami Puspabudoyo itu untuk diketahui yang meresmikan adalah Pak Purnomo Yusgiantoro waktu beliau Menteri ESDM ya di tahun 2003 ya, beliau yang meresmikan cagar kami. Dan kebetulan juga sekarang ternyata tadi omong-omongan baru tahu ya Pak Bambang dan saya itu dua-duanya mantan anak buah Pak Purnomo ya. Jadi beliau waktu di Kemhan, waktu saya di ESDM. Nah ini jadi dengan berlanjut juga dengan Pak Purnomo, sekarang beliau itu mempunyai Purnomo Yusgiantoro Center ya, ada kegiatan di bidang energi karena beliau mantan Menteri SDM, dan kedua itu bakti budaya lah. Dengan bakti budayanya Pak Pur itu kami beberapa kali kecipratan juga untuk bisa tampil di mana-mana. Terima kasih Pak Pur Bupur yang telah memberi kesempatan kami, karena apa? Tadi kok bisa sampai sekarang Puspabudoyo itu sampai ke 100, sekarang ini malam ini ke 113 ya. Itu kuncinya di lagunya Pak ya. Lagunya kita turut lagunya Panca itu Ku Coba Bertahan ya. Jadi, nah, Ku Coba Bertahan itu bisa dilakukan dengan kaderisasi ya. Kami alhamdulillah kaderisasi kami pemain-pemain nanti dari yang anak-anak itu ya, yang muda-muda nanti penari-penari itu rata-rata SMP, SMA dan itu kaderisasi pemain relatif penari gampang. Kaderisasi pengrawit juga gampangnya. Ada satu Pak kami kaderisasi yang terus terang kami gagal sampai saat ini ya, yaitu kaderisasi sponsor ya. Nah untung ada bakti budaya yang ya tentu kami mau nggak mau ya berharap banyak gitu ya, karena kalau nggak ada beliau-beliau seperti ini mungkin ya Pak ya kelihatannya nguri-uri seni tradisi itu kelihatannya sulit, ternyata sulit banget ya. Kelihatannya sulit lah. Tadi ditanya budaya itu jauh atau dekat dengan kita-kita, kelihatannya jauh, ternyata jauh banget ya. Jadi karena ya seperti itulah, makanya dikirim seorang mantan Kabasarnas ya, mungkin ini ada nilai moralnya itu untuk membantu menyelamatkan setidaknya wayang, apalagi nanti kalau udah ada gabungan tadi bisa menyelamatkan tidak hanya wayang tapi juga yang lain. Jadi saya kira kami singkat saja karena di sini ada mantan Wakil Gubernur Lemhanas ya Pak Purnomo juga ya. Jadi dulu kalau kami di sana itu pesannya satu, lek kowe ngomong aja suwe-suwe ora ono sing ngrungokke. Nah, makanya kami selesai aja sekarang. Terima kasih pada para senior yang telah memberi kesempatan kami dan terakhir untuk tampil di sini. Terima kasih Mas. Teman-teman Bapak. Pesan tadi yang coba saya coba kuatkan lagi Bapak. Tadi sebelum diskusi ini kita
kasak kusuk di belakang tentang apa tadi kaderisasi sponsor itu memang menurut saya suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tadi Pak Bambang menyatakan tentang sekber 6 pilar tadi, nah ini mungkin perlu juga apa semacam apa Pak, asosiasi sponsor mungkin. Jadi mungkin Bapak Ibu yang rawuh ini sebuah mimpi tapi kalau nggak mimpi kita nggak akan bisa berjalan. Semoga tergugahlah bahwa sponsorship itu memang mau nggak mau Pak Nji, ternyata agar tidak jauh tadi ya budaya Pak ya. Wah tadi MC menyampaikan bahwa ya sekitaran 45 menit, jadi sepertinya sudah di titik akhir untuk acara Saresen ini, karena nanti setelah ini ada pertunjukan yang sangat-sangat kita tunggu. Sebagai apa, semacam kesimpulan akhir dan mohon dari nanti semuanya Mas Ayo, Pak Bambang, Pak Lulu menyampaikan pesan katakanlah terutama kepada kami generasi Z ini yang mau nggak mau mereka lah yang akan meneruskan itu Pak, biar nanti perangnya tidak sendiri, sebagai bahwa perang budaya itu bukan hanya baby boomers, Gen X, Gen Z, milenial, tapi juga nanti Gen Z dan Alpha dan seterusnya. Nah mohon pesan dari Mas Ayo, Pak Bambang dan Pak Lulu tentang bagaimana seni budaya ke depannya. Monggo dari mulai Mas Ayo sebagai praktisi. Yeah. Untuk para kaum generasi Z, pesan dari kami semua selaku pelaku seni, saya dan teman-teman yang ada di belakang sana, jangan pernah malu kita untuk selalu mempromosikan, kita untuk selalu memperkenalkan budaya kita. Karena budaya kita adalah budaya yang adiluhung, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Itu saja dari saya, matur nuwun. Ya, tepuk tangan untuk Mas Ayo. Dalam sekali, singkat tapi dalam, Bapak. Ya, matur nuwun. Saya singkat saja. Senawangi dan organisasi seni budaya yang lain yang ada seperti Pepati, Unima, Asian Puppetry Association, Pewangi, dan yang lain-lain, kita berjuang bersama-sama. Tidak hanya bertahan, tapi kalau bisa kita ikut melestarikan dan mengembangkan. Nah, yang kita perlukan sebenarnya adalah support khususnya para generasi milenial dan generasi Z. Yang tidak kalah penting, kalau bisa jangan hanya kecipratan Pak tadi. Ya. Kalau bisa itu kebanjiran seperti kayak bakti budaya. Jadi kita berharap tidak hanya kecipratan tapi kebanjiran, dan ada organisasi yang lain yang sama halnya concern kepada kegiatan kita. Enggak usah khawatir bahwa Senawangi dan seluruh pelaku seni di Pawayangan kita akan melakukan sepenuh tenaga supaya budaya kita tetap bisa bertahan di era sekarang ini dan di kemudian hari. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Pak Lulu. Saya singkat saja, saya akan menyampaikan 3 kata aja Pak ya, jangan pernah ya. Kepada para seniman jangan pernah lelah berprestasi ya, berkarya ya, pada para seniman. Kedua, pada para pemangku termasuk pada Pak Bambang, jangan pernah bosan ya membina yang teman-teman seperti ini. Yang ketiga, kepada para sponsor jangan pernah bosan mensponsori kami. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Lulu. Pokoknya jangan pernah melupakan wayang sebagai milik kita bersama. Tapi agar tidak hilang, yuk kita tidak kecipratan Pak ya. Kita kita banjiri. Oke. Bapak Ibu, tamu undangan, para rawuh, rekan-rekan mahasiswa dari UI, dari Unindra juga terima kasih. Karena waktu juga, sebenarnya bicara tentang wayang tidak akan cukup gitu kan. Tapi karena waktu terbatas, kita cukupkan acara Saresen pada hari ini. Setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana kiprah wayang Banjaran Dewa Broto. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi ada satu hal yang tadi menarik adalah bahwa wayang itu tidak sekedar tontonan Mbak Ji, tidak hanya tontonan saja yang ditonton saja, tapi ternyata tadi ada tuntunan banyak sekali, termasuk tadi tuntunan kemana, kebangsaan, nation building segala macam, besar sekali karakter bangsa bisa dari wayang. Tontonan, tuntunan, dan mungkin di situ dalamnya pasti ada tatanan juga, tatanan. Dan tadi Pak Lulu menitipkan ada tuntutan. Tuntutannya apa?
kalau mau tetap eksis ya harus ada kaderisasi, sponsorship memang itu suatu hal yang nggak bisa, bahwa sebuah nilai kapital nominal itu tidak akan bisa tidak dalam sebuah produk budaya seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya apabila dalam mengiringi, memandu acara Sarasen ini banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang pertama kepada Bapak Marsikal Madya Penerangan TNI Bapak Bambang Sulistyo, Ketua Sinawangi, yang kedua Bapak Haji Luluk Sumiarso, pendiri sekaligus Ketua RBN Puspa Budaya, dan juga Mas Ayo Prasetyo. Kita tunggu hasilnya ini pementasan hari ini. Terima kasih sekali. Kita beri aplaus yang meriah kepada para narasumber sebagai para stakeholder penyelamat budaya bangsa. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matur nuwun.